itu. Dan kata Imam Syafi'i, tidak sampai kiriman pahala. Apakah betul bacaan atau pahala yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal tidak akan sampai kepadanya? Bahkan di sana menyebutkan Imam Syafi'i bermadhab dan yang lainnya. Begini, memang betul pernyataan Imam Syafi'i, pahala yang disampaikan kepada mayit tersebut tidak akan sampai. Kapan? Bahkan tidak hanya Imam Syafi'i, 4 madhab pun, Imam Malik, Imam Hambal, Imam Syafi'i, Imam Hanafi menyatakan pahala yang disampaikan kepada mayit tidak akan sampai. Kapan? Apabila di sana tidak ada bacaan atau tidak ada doa yang berbunyi Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal dan yang lainnya. Kalau di dalam itu ada doa yang seperti itu. Dijelaskan di sana di dalam kitab Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah, 4 madhab menyatakan bahwasanya tidak akan sampai kapan apabila tidak ada doa Allahumma ja'al wa ausil dan yang lainnya seperti itu. Kemudian di sana menyebutkan surat atau ayat yang bunyi wa annaisal insana illa mas'a, yang artinya orang yang sudah meninggal tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang ia lakukan. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairomi di sana dijelaskan yang dimaksud ayat tersebut ada 2 hal poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, ayat tersebut wa annaisal insana illa mas'a itu adalah mansukh bil hukmi, maksudnya sudah dinusakh. Maksudnya mansukh bil hukmi itu apa? Yang dimaksud dengan mansukh bil hukmi yaitu adalah ayatnya tetap, bacaannya tetap, tapi hukumnya sudah berubah. Yang awalnya tidak mendapatkan pahala, kemudian karena itu dinusakh, maka ayat tersebut sudah tidak dipakai lagi hukumnya. Jadi ayat tersebut sudah dinusakh. Yang kedua, alasan kedua, di dalam kitab tersebut ayat itu cuman hanya terjadi kepada kaumnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan yang lainnya. Kalau Nabi Muhammad masih mendapatkan pahala kiriman. Kemudian ada hadis yang menjelaskan idza mata banu Adam in qata amaluhu bi sarsin mungkin. Ya, ketika manusia sudah mati maka terputuslah amalnya kecuali 3, sedekatin jariyah. Yang kedua, anak soleh yang mendoakannya. Yang ketiga, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian di dalam kitab Hasyatani, syarah dari kitab Al-Qalyubi dijelaskan bahwasanya ayat tersebut dan hadis itu tidak bertentangan sama sekali, seperti itu. Jadi bahkan ada yang mengatakan wa alansal insan mas'ah seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya itu mengatakan orang Islam tetap mendapatkan pahala kiriman. Tapi yang dimaksud ayat tersebut adalah orang kafir. Jadi orang kafir tidak mendapatkan pahala kiriman, tidak bisa sampai kepadanya kalau orang kafir. Jadi kalau orang Islam tetap saja diperbolehkan atau dapat pahala kiriman, seperti itu. Jadi jangan pernah belajar hanya Quran dan hadis saja. Ya, jemaah sekalian, ada pertanyaan dari seorang ibu tentang apa hukum membaca Quran di kubur buat mayit. Ya, masalah itu masalah yang memang diperselisihkan ulama sejak masa lalu, sudah belasan abad lamanya. Dan memang selalu menjadi isu yang hangat dibicarakan oleh masyarakat kita, termasuk di dunia medsos. Nah, ini saya ambil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid ke-38, halaman 347. Di situ ada subbab berjudul Al-Qira'ah fil Maqabir, yaitu membaca Al-Quran di kubur. Dhahaba jumhurul Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah ila annahu la tukrah qira'atul Quran fil maqabir bal tustahab. Bahwa mayoritas ulama Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian Hanabilah yaitu Hambali, mereka mengatakan tidak makruh membaca Quran di kubur, bahkan tustahab. Tustahab itu artinya disukai atau sunnah. Wa nasu ba'dul Hanafiyah ala annahu la tukrah qira'atul Quran fil maqabir idza akhfa wa lam yajhar. Adapun golongan Hanafiyah menambahkan, mereka menyatakan tidak masalah membaca Quran di kubur itu jika bacanya pelan-pelan, tidak dengan suara keras. Adapun pihak yang memakruhkan adalah golongan Malikiyah, para ulama Malikiyah. Wa dhahaba jumhurul Malikiyah ilal karohati mutlaqan. Ya, para ulama Malikiyah mayoritas mengatakan makruhnya membaca Al-Quran di kubur secara mutlak. Ya. Namun sebagian mereka mengatakan, sebagian Hanafiyah, ya itu idza kanat bil aswatil murtafi'ah wa ittihadhi dzalik ada. Kalau seandainya
dijadikan kebiasaan dan dibaca dengan suara yang tinggi, nah itulah makruh. Ini kata sebagian golongan Malikiyah. Jadi dari 4 madhab itu umumnya tak mempermasalahkan membaca Quran di kubur, bahkan mereka mengatakan sunnah. Adapun alasan pihak yang mengatakan bolehnya membaca Quran di kubur itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Tercatat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani nomor 13.613. Ya, bahwasanya di situ ya Rasulullah alaihi salatu wasallam berpesan, "Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrih." Jika salah satu di antara kamu wafat, maka hendaknya segerakan pengurusannya, dipercepat, jangan ditahan-tahan dan masukkan dia ke dalam kubur. Dan juga wal yukra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab, dan hendaknya di sisi bagian kepala mayit tersebut ketika dikubur itu dibacakan surat Al-Fatihah. Dan juga wa inda rijlaihi, di sisi dua kakinya dibacakan apa? Bi khatimati suratil Baqarah fi qabrih, yaitu dibaca akhir surat Al-Baqarah di kuburnya. Ini dalil dari pihak yang mengatakan hal itu boleh bahkan sunnah. Dan status hadis tadi dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar, oleh Imam As-Sun'ani, kemudian Imam Al-Aini, kemudian Imam Az-Zurqani. Cukup banyak para ulama yang mengatakan itu hadisnya hasan. Dan hadis hasan tentu boleh dijadikan dalil karena dia salah satu hujjah, bukan hanya hadis sahih. Kalaupun seandainya itu hadis dhaif, ya maka mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal itu bukan sesuatu yang asing di antara para ulama. Bahkan menurut para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para muhaddisin, hal itu menjadi kesepakatan para ulama. Ya baik, saya akan ambil dari Imam Nawawi dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yaitu jilid ketiga halaman 248. Ya, beliau mengatakan qaddamna ittifaqal ulama 'alal amali bi hadithi dhaif fi fadhailil a'mal dunal halali wal haram. Kami telah mengetengahkan, telah mengemukakan kesepakatan para ulama. Jadi Imam Nawawi mengatakan kesepakatan para ulama bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam perkara fadhailul a'mal selama bukan urusan halal haram. Dan masalah membaca Quran di kubur oleh mayoritas ulama dianggap itu fadhailul a'mal, bukan masalah halal haram. Sehingga mereka tak mempermasalahkan hal itu. Dan hal serupa juga dikatakan Imam Al-Hattab Al-Maliki. Ya, bahwasanya ittafaqal ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif fi fadhailil a'mal. Para ulama telah sepakat bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam perkara fadhailul a'mal. Ya, baik jamaah sekalian, ini pandangan para ulama yang mengatakan membolehkan dengan sederetan dalilnya. Dan tentu masih banyak lagi yang tidak mungkin disampaikan dalam ruang yang singkat seperti di TikTok seperti ini. Baik dari pihak yang pro maupun yang kontra. Yang penting sikap kita adalah jangan saling mencela satu sama lain. Ya, masing-masing kelompok ada sandaran para ulama, walaupun dalam Al-Mawsu'ah dikatakan pihak yang menyunahkan itu pihak yang mayoritas dari para fuqaha Islam, pakar hukum fikih Islam, dan tentu mereka bukanlah kaleng-kaleng, mereka adalah para ulama yang habis waktunya untuk mempelajari ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab.